Salam dan bahagia. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok pabrik sepatu Adidas. Halo guys, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lutfiana Eka Pratiwi, NIM 2018 012 004. Yang kedua ada Oktavia Puput Dwi Sawitri, NIM 2018 012 029. Yang ketiga yaitu Paulina Retno Anjani Sugito, NIM 2018 012 030. Yang terakhir ada Rahavis Kanada, NIM 2018 012 042. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses produksi sepatu Adidas. Bagaimana sih proses produksi sepatu Adidas? Mari kita bahas. Yang pertama adalah Upper Component Cutting. Cutting process adalah proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan baku yang berupa kain ataupun kulit dipotong membentuk pola-pola yang telah ditentukan sebelumnya. Peralatan yang digunakan dalam proses ini menggunakan mesin potong dan alat potong yang disebut dengan cutting disc yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah stitching atau sewing. Pada proses ini, pola bahan baku yang telah dipotong di cutting proses kemudian dijahit dan kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dalam proses pengerjaan ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan dalam menjahit dan juga tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Potongan pola dijahit satu persatu sehingga membentuk upper sepatu yang selanjutnya disatukan di proses perakitan. Yang ketiga adalah outsole production. Outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang kontak dengan tanah. Karakteristik outsole yang baik antara lain cengkraman atau grip, daya tahan, dan daya tahan air. Untuk sebuah sepatu, bahan yang digunakan pada outsole biasanya menggunakan gabungan dari beberapa bahan yang menyesuaikan dengan model, warna, dan fungsi yang diinginkan. Antara lain berbahan plastik, karet, spons, masing-masing dari jenis tersebut juga bervariasi. Insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu, tepatnya berada di bawah kaki. Bahan yang dipakai untuk insole sangat menentukan kenyamanan saat kita mengenakan sepatu. Yang kelima adalah stock fitting. Beberapa jenis outsole biasanya langsung digunakan pada proses assembling. Namun ada juga beberapa bahan bottom yang harus memiliki stock fitting. Proses ini adalah merupakan proses kerja yang menggabungkan bagian-bagian dari bottom sepatu, antara lain midsole dan outsole, sampai terbentuk menjadi bottom sepatu. Midsole yang berbahan dasar pilon akan digabung dengan outsole yang berbahan dasar karet dengan cara mengelem atau cemeting. Yang keenam adalah assembly. Pada bagian inilah perakitan sepatu dikerjakan. Bagian-bagian sepatu yang masih berupa upper dan bottom digabungkan hingga membentuk sepatu. Bagian upper yang diproduksi dari divisi stitching proses sebelumnya dan bagian bottom yang diproduksi di divisi stock fit dirangkai dalam proses ini sampai membentuk sepasang sepatu. Yang ketujuh adalah penyatuan upper dan midsole. Beberapa sepatu menggunakan pilon. Antara upper dan pilon disatukan dengan menggunakan mesin toeless atau heelless. Toelessing menyatukan dengan cara mengelem dan mengepres di bagian ujung, sedangkan heelless menyatukan bagian belakang atau heel dengan cara yang sama. Adapun sepatu jenis Strobel, jenis ini tidak menggunakan mesin toeless dan heelless karena upper dan midsole disatukan dengan cara dijahit. Setelah proses ini, upper di dalamnya sudah terdapat las dikenakan dengan proses pemanasan dan heating agar bahan upper tercetak dengan baik sehingga mengikuti kontur permukaan las.
Yang kedelapan adalah treatment upper bottom. Sebelum disatukan permukaan kontak, upper dan bottom harus ditreatment terlebih dahulu. Pada dasarnya, treatment ini bertujuan untuk membersihkan kontak surface, membuka pori-pori permukaan bottom dengan penyinaran ultraviolet atau UV, cementing, dan heating. Yang kesembilan adalah ngepres, press. Penyatuan bottom dan upper menggunakan mesin press. Ke-10 adalah pendinginan. Secara teoritis, material upper, baik sintetik maupun liter atau karet, untuk mengikuti kontur permukaan setelah proses penyatuan dengan bottom di mesin press. Lasted tidak boleh langsung dilepas. Proses pendinginan diperlukan untuk menghentikan perubahan bentuk material. Proses ini hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendinginan perlahan sepatu dilewatkan dengan conveyor gantung yang panjang dan didinginkan dengan angin dengan suhu ruangan normal. Cara kedua yaitu pendinginan cepat. Sepatu diletakkan di atas conveyor yang melewati lorong dengan suhu chiller. Yang ke-11 maksud saya, itu adalah finishing. Proses ini merupakan akhir dari semua proses produksi yang dikerjakan. Sepatu hasil produksi yang telah melewati pemeriksaan atau quality kemudian akan dipacking dalam dus karton sepatu yang kemudian disimpan di gudang. Final product. Pabrik sepatu Adidas merupakan sebuah perusahaan sepatu ternama di Indonesia. Oleh sebab itu, Adidas selalu mengutamakan kualitas dalam setiap produknya. Untuk mendapatkan produk dengan kualitas terbaik, dibutuhkan bahan baku yang mempunyai kualitas yang baik pula. Dalam pemilihan supplier bahan baku, pabrik sepatu Adidas cukup selektif, mulai dari supplier kain, supplier benang, supplier busa, hingga supplier karet sol. Pertama, supplier kain. Ada beberapa supplier kain yang memasok kain ke pabrik sepatu Adidas. Kain dengan berbagai macam jenis disuplai ke pabrik sepatu Adidas sesuai dengan permintaan perusahaan dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua, supplier benang. Benang sepatu dengan kualitas yang baik juga digunakan untuk menjahit kerangka sepatu. Berbagai macam jenis benang disuplai oleh beberapa supplier pilihan perusahaan. Yang ketiga, supplier busa. Busa berfungsi sebagai bantalan pada alas sepatu. Busa yang digunakan yaitu busa yang memang khusus digunakan untuk alas atau bantalan sepatu. Supplier mengirim busa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, supplier karet. Supplier mengirim karet dengan jenis yang memang digunakan untuk membuat sol sepatu. Karet yang dikirimkan juga harus memenuhi standar perusahaan. Jika tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka perusahaan berhak meminta ganti atau tukar dengan karet yang memang diinginkan perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagan rantai pasok pabrik Adidas. Di sini terdapat bagan yang dimulai dari perkebunan kapas, karet, benang, dan busa. Nah, semua ini tuh adalah supplier yang dibutuhkan pabrik Adidas dalam melaksanakan proses produksinya. Supplier ini bertugas menyediakan bahan baku, bahan mentah untuk produksi sepatu. Ketepatan kualitas dan pengantaran just in time sangat berpengaruh pada kelancaran di lantai produksi. Di bagian ini atau gambar ini dimulai dari supplier yang memasok bahan baku pada pabrik, lalu akan disimpan pada gudang bahan baku, lalu akan didistribusikan ke lantai produksi. Setelah itu, testing apakah barang tersebut layak atau tidak.
lalu ke gudang pengemasan dan dimasukkan ke distributor dan siap untuk pendistribusian ke konsumen. Nah, bagaimana bisa pengelolaan rantai pasok bisa membuat proses produksi di perusahaan Adidas menjadi efisien dan efektif? Yang pertama yaitu perusahaan Adidas memiliki kerjasama supplier. Nah, supplier tersebut memiliki banyak. Maka dari itu perlu kerjasama yang baik dari para supplier, dari mulai menyediakan barang yang berkualitas hingga ketepatan pengiriman. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran proses produksi. Nah, yang kedua itu kontrak kerja yang lama. Kontrak kerja yang lama, supplier yang telah memiliki kontrak yang lama akan memberikan semua yang terbaik. Supplier dengan kontrak kerja yang lama tentu mengetahui apa yang akan dibutuhkan oleh pabrik sepatu Adidas. Dan yang ketiga, kemandirian urusan seperti yang diketahui dalam bagan rantai pasok tadi. Pemetaan kegiatan sendiri-sendiri sesuai bidangnya dan tidak bercampur. Memberi akses penuh kepada pengurusan dan pengendalian yang bebas. Dan itu berakibat baik karena tidak bercampur urusan dan jadi lebih fleksibel. Dan yang keempat, great customer. Nah, penerapan yang baik pada rantai pasok tadi itu akan menghasilkan produksi yang berkualitas dan melahirkan konsumen yang puas dengan produk yang dibuat oleh pabrik Adidas. Yang kelima, EM capability atau event management capability, yaitu kemampuan manage event yang terorganisir, yang baik di rantai pasok yang dimulai dari supplier-supplier hingga pendistribusian yang baik, maka akan melahirkan produk yang baik. Dan yang keenam adalah effective communication. Dalam proses ini, produksi komunikasi sangat penting hingga dari yang efektif sampai ke efisien untuk semua aktivitas. Nah, efektif komunikasi ini akan menjamin kelancaran pada saat proses produksi. Yang ketujuh adalah velocity on process, yaitu kecepatan dalam proses dengan meliputi kecepatan persediaan melewati rantai pasok, pendistribusian, dan penerapan high technology membuat semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah professional staff atau professional worker. Setiap bentuk atau keberhasilan produk itu, kepuasan pelanggan tidak luput dari staff atau worker yang ambil bagian dalamnya. Ini penting karena menyangkut identitas dan integritas sebuah perusahaan. Begitulah bagaimana rantai pasok sangat mempengaruhi pabrik Adidas. Semoga penjelasan ini membantu, semoga materi ini membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, salam dan bahagia.